Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair, amma ba'du. Para jamaah yang saya hormati, pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita hidayah sehingga pada siang hari ini kita diberi nikmat bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat. Kata Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka la azidannakum, sungguh pasti aku akan menambah nikmat pada kalian. Jika kita bersyukur bisa sholat, dan kita bangga bisa menjalankan sholat, kita bangga bisa menjalankan puasa Ramadan, maka Allah akan menambah kenikmatannya. Kita akan merasa lebih nikmat ketika kita menjalankan ibadah. Pada siang hari ini saya ditugaskan, saya dari Kementerian Agama yang ditugaskan di wilayah 3T dan wilayah khusus. Pada siang hari ini izinkan untuk menyampaikan beberapa hadis ajaran Nabi kita, Nabi yang sangat kita cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al imanu billah wan naf'u lil muslimin. Rasul bersabda bahwa ada dua hal yang sangat baik yang tidak ada bandingannya. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah memberi manfaat kepada sesama orang Islam. Kemudian Rasul bersabda, ada dua hal yang sangat buruk. Wa khoslatani la syai'a akhdathu minhuma asyriku billahi wa dzurru lil muslimin. Ada dua hal yang sangat buruk yang tidak ada bandingannya. Yang pertama adalah syirik, menyekutukan Tuhan, dan yang kedua adalah memberi madorot atau memberi bahaya atau menyakiti sesama orang muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man asbaha la yanbi azulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa yang ketika masih pagi hari dia punya cita-cita, dia punya niat, dia punya komitmen, tidak ingin menyakiti orang lain, ketika masih pagi dia tidak ada niat menyakiti orang lain, maka dosanya diampuni. Rasulullah melanjutkan, waman asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'i hajatil muslimi kanat lahu ka'ajri hajatin mabruratin. Barang siapa yang ketika masih pagi dia sudah punya komitmen, sudah punya niat, sudah punya keinginan untuk menolong orang lain, untuk membantu hajat orang lain, memberi, contohnya di sini memberi makan orang yang kelaparan, melunasi orang yang hutang tidak bisa membayar hutangnya, maka dia dicatat mendapat pahala seperti pahalanya haji yang mabrur. Hadis ini kita bisa praktekkan apapun pekerjaan kita. Misalnya kita sebagai guru, ketika masih pagi kita punya niat, punya komitmen untuk mencerdaskan umat. Ketika kita menjadi pejabat, kita punya komitmen untuk melayani umat, membantu kebutuhan umat, maka saat itu kita akan dikasih pahala, ditulis mendapat pahalanya haji yang mabrur. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas wa afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling mulia
menurut Allah adalah memasukkan rasa bahagia kepada ke hati orang mukmin. Memasukkan rasa bahagia itu bisa misalnya menghilangkan kesusahannya, kemudian menghilangkan beban-bebannya dan sebagainya. Itulah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat kita cintai. Umumnya manusia itu mencintai orang lain karena tiga hal. Yang pertama karena fisiknya yang indah, atau sekarang kita biasanya sebut good looking, bisa akhlaknya yang indah, atau misalnya full attitude, atau bisa orang itu punya jasa kepada kita, bisa akhlaknya, bisa fisiknya, atau orang itu punya jasa kepada kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu akhlaknya luar biasa, fisiknya indah, kemudian jasanya luar biasa kepada kita. Andaikan tidak ada Rasulullah, kita mungkin masih memakan bangkai. Andaikan tidak ada Rasulullah, kita akan saling bunuh, kita akan saling menyakiti tanpa takut dosa, tanpa takut akan membalas, akan mendapat balasan nanti di akhirat. Andaikan tidak ada Rasulullah, mungkin di sini banyak orang yang mabuk, nggak terkendali. Ada banyak orang memakai narkoba dan sebagainya. Rasulullah jasanya sangat besar kepada kita. Tetapi sayangnya kita jarang sekali atau mungkin kurang membaca sejarah Rasulullah, sirah Rasulullah, sehingga cinta kita kepada Rasulullah juga biasa-biasa saja. Oleh karena itu saya mohon, saya juga menasihati diri saya sendiri untuk memperbanyak membaca kisah Rasulullah, orang yang 24 jam siap direkam, siap diceritakan kehidupannya. Mungkin kita dalam satu hari 24 jam, mungkin hanya 3 jam kita siap dipublikasi. Selain itu, kita hanya minta itu privasi, karena banyak keburukan yang kita lakukan dalam setiap hari kita. Tapi Rasulullah mulai tidurnya, bangun tidur, sampai tidur lagi, Rasulullah siap untuk disampaikan kepada umatnya. Karena memang Rasulullah tidak mempunyai cacat, tidak mempunyai aib, tidak mempunyai celah. Di rumah, istri-istri Rasulullah menceritakan bagaimana Rasulullah di rumah. Di luar, para sahabat menceritakan bagaimana Rasulullah ketika bersama orang lain. Sayangnya kita sekali lagi jarang membaca cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.